Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Selamat memasuki minggu kelima sesudah Paskah. Untuk sampai pada kualitas rendah hati, ada proses yang panjang. Dia dekat dengan Tuhan Yesus, Allah yang turun dari surga dan tetap rendah hati sampai di kayu salib. Tetapi juga menemukan dirinya dalam kehidupan sosialnya, untuk terus meneladani kerendahan hati Yesus. Setiap orang diberi waktu untuk berproses menjadi seorang yang rendah hati. Demikian pula dengan para pelayan Tuhan dalam ibadah minggu di rumah. Kita punya banyak waktu untuk bersama-sama melihat kecenderungan menyombongkan diri karena berbagai keberhasilan dan karunia yang Tuhan beri. Sekaligus bertumbuh bersama, saling membantu untuk menuju kualitas hidup rendah hati. Marilah kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah minggu bersahaja. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto, MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bojonggede. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau turun ke dunia merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dengan kualitas itulah Allah meninggikan-Mu. Kami meneladani-Mu, namun kami mengaku bahwa godaan dunia untuk menyombongkan diri masih saja kami alami dan enggan menolaknya. Karakter kami terbentuk begitu rupa dan bisa saja menghasilkan keangkuhan. Dan terkadang kami kurang kendali yang mengakibatkan orang lain merasa kami rendahkan. Kami berkilah. Hal buruk itu bukan maksud kami. Tetapi kami terus-menerus melakukannya. Ampunilah kami. Kami bertekad kuat untuk hidup dalam kasih-Mu, meneladani, mengosongkan diri dan membangun masa depan. Tolonglah kami agar hidup kami ke depan lebih optimis, mampu membangun dalam sukacita bersama, dalam persekutuan berjemaat yang lebih baik, dalam komunitas yang luas, dengan rendah hati, namun tetap kreatif berkarya. Hantarkanlah kami menjadi murid-Mu yang makin bijaksana dengan berbagai pergumulan dari luar. Berpikir positif, tekun belajar bersama, dan tetap fokus bersaksi dalam hidup yang makin rendah hati. Kami juga terus menyadari dan membangun diri. Memohon Tuhan Yesus membantu agar diri kami semakin layak jadi murid-Mu. Inilah pernyataan iman dan permohonan kami. Kini kami menyerahkan jalannya ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26, baitnya yang kedua, Mampirlah dengar doaku.
kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu bertahan. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu bertahan. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau begitu baik dengan kami. Engkau mau melayani kami, sehingga kami dapat keluar dari segala dosa kami, kesulitan kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, supaya kami diteguhkan oleh Tuhan, mendapatkan berkat, dan kami menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah kepada kami Tuhan,
kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus, ada pergumulan pelayanan Paulus di kota Korintus karena adanya kondisi sosial keagamaan yang berlaku pada waktu itu. Ada kesombongan rohani dari kaum Gnostik. Para guru-guru Gnostik ini, mereka ini berpikiran dualis. Mereka mengajarkan bagaimana orang sampai ke sorga, tinggalkan hal-hal yang dunia. Ketika mereka merasa mampu, maka mereka sombong. Selain itu juga mereka bergumul dengan penggolongan. Ada golongan Apolos, ada golongan Paulus. Masing-masing punya karunia-Nya. Tetapi ini juga mempengaruhi karena akan merasa lebih unggul, lebih dari yang lain.
atau juga adanya guru-guru filsafat. Para filsuf ini berkeliling, lalu mereka mendapatkan pengikut. Terjadi juga semacam kesombongan itu. Nah, kalau ini meragi begitu rupa dalam kehidupan berjemaat, maka damai sejahtera Allah yang benar-benar menyatukan berbagai pihak untuk bergumul bersama, membangun bersama, tidak terjadi secara baik. Paulus bergumul begitu rupa, dan Paulus mengajak agar jemaat bisa menahan diri, lalu lebih jauh rendah hati. Kata yang dipergunakan oleh Paulus dalam bahasa Yunani awalnya itu berarti mengembangkan. Karena orang punya karunia tertentu, layak dikembangkan begitu rupa. Tetapi karena tidak terkendali dan tidak bisa mengelola dengan baik, orang yang dapat mengelola itu justru merasa diri lebih dari yang lain. Karena itu dengan kata itu pula dia mau mengatakan bahwa orang mestinya tidak jatuh pada titik ekstrimnya sombong. Sebenarnya dalam kitab Matius pasal 25 juga ditekankan tentang pengembangan itu. Talenta atau karunia itu dikembangkan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, dan itu wajib dilakukan. Tetapi begitulah ya, dalam konteks lingkungan tertentu, dia justru menjadi keangkuhan atau kesombongan. Dan kalau itu terjadi di tengah jemaat, tentu ini bukan sebuah berkat yang menguntungkan bagi perkembangan jemaat itu. Karena itu, orang bisa merasa diri lebih hebat, kan? Ini harus diatasi. Lebih dari yang lain. Orang kalau punya kelebihan harusnya rendah hati untuk membantu yang lain. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Kristus, mari kita belajar bagaimana Paulus dan pelayan-pelayan itu ingin membantu perkembangan jemaat ini. Maka mereka, Paulus juga Apolos, bisa diteladani. Karena mereka tetap seperti biasa melakukan tugasnya dan tidak mau terjebak gitu ya dalam keadaan, atau tidak terpengaruhi atau tidak diragi oleh kenyataan sosial keagamaan yang pada waktu itu terjadi. Karena itu nasihatnya adalah pasal 4 ayat 6 pembacaan kita, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini. Jadi seorang pelayan dia mesti melakukan hal yang demikian. Dia membantu bagaimana ketika dia hidup bersama dengan pelayan-pelayan, dengan hamba-hamba Tuhan, maka mereka bisa diteladani. Supaya seperti tadi, supaya orang tidak menyombongkan diri. Orang tidak menyombongkan diri. Begitulah pergumulan seorang pelayan. Saya mengambil sebuah contoh bahwa dalam kehidupan ini memang seorang pelayan itu harus berbesar hati dan bisa menjadi contoh. Saya punya pengalaman dengan tugas saya sebagai seorang pendidik beberapa waktu yang lalu. Bergumullah dengan istri, ternyata murid itu telah menjadi dalam tanda petik sombong ya. Dia merasa bahwa dia telah sampai ke tahap yang lebih baik. Betapa malunya dan betapa beratnya kami harus bergumul. Tetapi setelah diadakan pendekatan dengan baik, maka sang murid ini dia merasa juga tertekan. Karena yang lain pendidikannya sudah lebih tinggi. Nah,
kami melihat bahwa murid kami ini bisa sebenarnya untuk lebih dewasa dalam pergumulan, tidak tertekan, dan tidak perlu menyombongkan diri seakan-akan dia mampu. Dan itu tidak berguna sama sekali dalam pengelolaan hidup berjemaat. Singkat cerita, akhirnya dia studi lagi, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah dia selesai, betul seperti percakapan kami itu, pendekatan kami bahwa dia jadi rendah hati. Begitu Bapak Ibu, karena tekanan-tekanan tertentu orang bisa menjadi semakin menyombongkan diri, merasa mampu, karena memang sang murid ini pandai. Tetapi tekanan-tekanan tertentu dia salah arah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang pendidik, tentu saja kebahagiaan tersendiri kalau dia bisa mendampingi, ya, sebagai guru, tidak harus hanya di bangku kuliah atau sekolah, tetapi ketika dia bisa mendampingi muridnya untuk sukses ke depan, itu membawa muridnya rendah hati. Mengapa? Karena dia akan belajar lagi dan belajar lagi. Sementara sang guru, dia membantu, menaungi, mengayomi muridnya dengan segala pergumulannya. Paulus bersikap seperti itu. Karena itu, dia mengatakan pada ayatnya yang ke-10, pasal 4, dia mengatakan begini, kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi, nah ini penekanannya, kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Kerendahan hati Paulus inilah yang membantu jemaat. Seperti seorang guru tadi, dia harus bisa mengerti keadaan jemaatnya, keadaan muridnya, atau sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, dia mengerti keadaan jemaatnya, sehingga jemaatnya terbantu begitu rupa. Ini yang mau disampaikan. Paulus sebenarnya seorang yang memang harus rendah hati. Sebab dia sendiri sadar akan keterbatasan dirinya. Dia sendiri adalah orang yang telah diraih oleh Kristus. Ya, kalau tanpa Kristus, dia akan tetap menjadi penghambat pertumbuhan jemaat perdana. Kita tahu di perjalanan Damsyik itu, Paulus dibutakan oleh Tuhan, lalu dicelikkan kembali, dan dia bergumul begitu rupa sekitar 13 tahun di tanah Arab, ya. Lalu dia betul-betul diberkati Tuhan menjadi seorang rasul yang menjalankan tugasnya. Saudara-saudara jemaatku, dengan begitu, kerendahan hati itu kunci seseorang bisa berkemenangan, mampu menjalani kehidupan dengan baik. Berkatnya bagi kita adalah bahwa dengan fokus pada tugas, maka orang itu bisa rendah hati. Itu yang pertama. Nah, berkat bagi kita. Karena itu, bagi seorang guru, dia bisa fokus. Ya, seperti pengalaman kami, karena kami pernah mendidik. Kalau kita hanya membuat mereka lulus, saya rasa terlalu sederhana tugas seorang guru. Tetapi seorang guru, dia tetap menjadi pembimbing dan bahagia kalau muridnya dia bisa berhasil. Dia fokus di situ. Karena itu Paulus lemah, jemaat kuat. Itu yang pertama ya, kita fokus. Tuhan Yesus juga, dia rendah hati karena dia fokus dengan tugasnya. Dia dalam Filipi pasal 2 itu, dia fokus. Karena itu dia turun ke bumi, dan dia sampai mati di kayu salib.
Kalau dia fokus menyelamatkan seperti itu, maka tugasnya telah dijalankan dengan baik. Jadi, orang yang rendah hati itu bisa kalau dia fokus. Seorang petani juga begitu, dia akan belajar terus, dia fokus, katakanlah ada hama. Tentu dia fokus untuk mengatasinya. Tidak hanya membunuhnya, yang penting dibunuh, tetapi dia juga melihat dampaknya. Karena itu dia berusaha untuk menggunakan cara-cara yang lebih alami. Nah, kalau dia fokus, dia bertanya, dia rendah hati, dia bisa. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas yang Tuhan berikan. Begitu juga kalau seorang presbiter, kalau dia fokus, ya, dia bisa, ya, dia bisa menjalankan tugasnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun tugas yang Tuhan berikan bagimu, fokuslah. Ya, di situ bagian awal kita sukses, ya, kita rendah hati dan kita akan meningkat satu tahapan ke tahapan berikutnya. Itu berkatnya yang pertama, ya, yang bisa kita renungkan begitu rupa. Yang kedua, berhubungan dengan apa sih untungnya seseorang itu rendah hati? Apa keuntungan Paulus? Apa keuntungan Apolos? Apa berkat Paulus? Apa berkat Apolos? Apa berkat hamba-hamba Tuhan yang lain? Apa berkat jemaat dalam tugasnya? Minimal ada 2, ya, keuntungan dari rendah hati itu. Orang yang rendah hati itu, dia selalu belajar. Terbuka dia. Ya, terbuka dan dia tidak makan puji. Dia tidak perlu dipuji-puji. Karena ketika dia menjalankan begitu rupa kehidupannya, gitu ya, dia terbuka akan kritik, dia juga bersama-sama. Maka dia akan berhasil. Dia mungkin awalnya merasa diri berat, ya, dengan keterbukaan itu. Karena ternyata orang lain lebih bagus. Tetapi karena terbuka, kebaikan orang lain tadi bisa membantu dia juga untuk bertumbuh. Gitu. Nah, ini dia. Jadi orang yang rendah hati itu, dia sangat untung karena dia bisa aktif, bisa kreatif atas kehidupan ini. Seorang pelayan, dia akan bisa mencari jalan karena dia terbuka dalam bimbingan Tuhan. Kemudian juga dia peka dengan lingkungan yang membutuhkannya. Karena itu dia bisa berkreativitas dan terus mengembangkan pelayanan. Ya, pelayanan yang lebih luas bisa dia kerjakan pula. Nah, keuntungan yang kedua adalah bahwa dia akan semakin berkualitas. Karena akan ada tahapan-tahapan dalam dirinya. Karena dia sadar, dia mengenal dirinya. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau kita tidak mengenal diri begitu rupa, ya, jadi kualitas kita tidak akan bisa ditingkatkan, gitu loh. Jadi kita tahu diri dan kita memasuki tahap-tahap berikutnya. Nah, ini dia, seorang yang rendah hati itu dia selalu mencari, ya, mencari peningkatan dirinya begitu rupa. Jadi minimal ada 2 ini, ya, keuntungan yang didapatkan bagi seorang yang rendah hati. Kini tinggal Anda, tinggal kita, bagaimana membangun kehidupan ini. Di tengah zaman yang penuh dengan persaingan, kerendahan hati mungkin bukan jawaban yang bisa kita dapatkan begitu saja, gitu ya. Tetapi memang kalau kita kelola hidup sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan bahwa mengatasi berbagai kondisi persaingan dan sebagainya di dunia ini, kerendahan hati tetap kunci yang penting. Seorang karyawan, dia akan kreatif dan dia akan sukses, kualitasnya akan meningkat karena dia bertanya, oh saya tidak tahu ini.
Atau dia belajar lagi, dia kuliah lagi, dan sebagainya. Dia terbuka begitu rupa, karena itu kualitasnya bertambah. Itu keuntungan. Ya. Itu berkat yang kedua. Jadi, yang pertama tadi bisa fokus melakukan tugas, itu rendah hati. Ya. Dia bisa seperti itu. Kalau dia fokus menjalankan tugas. Yang kedua adalah keuntungannya. Ya, keuntungannya dia bisa lebih terbuka, kreatif membangun, tetapi juga dia meningkatkan kemampuan kualitasnya begitu rupa. Yang ketiga ini tekad. Saudara-saudaraku, di zaman dan negara kita yang kita cintai ini memang ada berbagai perbedaan. Kita plural. Tapi kita merdeka. Dan kemerdekaan itulah membuat kita bersatu begitu rupa dengan dinamikanya. Nah, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa sombong. Kita bisa. Ya. Karena memang kita akan dipengaruhi oleh berbagai perbedaan itu. Kita milih-milih. Saya sedih juga ya, karena ada fenomena orang memilih-milih pelayan. Pergumulannya adalah dalam dia beribadah, dalam dia membangun hidup, apa yang ia cari? Bukankah ia ketemu Tuhan? Tuhan berfirman kepada dia, lalu dia bertumbuh begitu rupa. Nah, kalau dia memilih-milih, tentu saja dia hanya mencari yang senangnya dia. Ini fenomena yang harus kita gumuli bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Karena kalau orang itu memilih, itu kan seperti membeli. Ya, betul, gereja harus memikirkan juga ya, bahwa ada pilihan-pilihan, ada pergumulan-pergumulan, ada mungkin tidak cocok bagi jemaat dalam pelayanannya, atau kurang tepat ya, menjawab pergumulan mereka. Tetapi kalau orang memilih-milih, nanti jatuhnya adalah dia makan yang enak terus, yang berlemak terus. Anda tahu akibatnya? Fenomena ini yang harus kita atasi. Kalau orang memilih-milih, maka dia tidak akan bertumbuh dengan baik, gitu ya. Mungkin dia bisa mengerti tentang sesuatu, gitu ya. Bisa. Tetapi dia butuh juga hal yang berbeda dengan pilihannya, sehingga dia lebih matang. Itu yang saya maksudkan. Kalau seorang mendapatkan pengajaran katakanlah di aliran tertentu, gitu ya, lalu dia pindah lagi ke aliran lain, dan seterusnya, tentu dia akan mengalami kesulitan juga, gitu. Karena dia hanya mencari yang dia senangi di aliran A, aliran B, aliran C, lalu dia hanya mendapatkan kesenangan. Tentu gereja yang benar tidak hanya menyenangkan, kan? Tetapi benar-benar membantu dia untuk bertumbuh. Kadang-kadang tidak menyenangkan. Kita tahu ya, pahit seringkali ditinggalkan orang. Tapi bayangkan, kalau kita itu makan daun pepaya, lalu ditambah dengan kangkung, lalu ada tawak bak, nah itu dia. Jadi jangan langsung ditinggalkan yang pahit. Belum tentu, karena dia bisa membuat kita sehat. Ya, kita tidak bisa begitu aja hanya memilih-milih. Karena itu dinasihatkan, Yohanes menasihatkan agar 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-6 ya. Yohanes ini perlu kita teladani karena dia sampai tua dia. Dia bergumul dari awal, dia murid Tuhan Yesus yang paling muda. Lalu dia sampai dibuang ke Pulau Patmos. Prosesnya panjang dia.
Dia melewati 30 tahun pertama. Nah, lalu ada penulisan kitab Matius, Markus, Lukas gitu ya. Lalu kitab Yohanes itu bagian terakhir, tahun 90-an. Jadi dia jauh, karena itu dia bergumul. Dalam kitab 1 Yohanes, dia menasehatkan agar mereka tidak memilih begitu rupa sesuai dengan selera. Tetapi dia harus mulai menilai pemberita itu pada isinya. Mau dibawa kemana? Gitu ya. Pada isinya. Lalu juga dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan seterusnya, itu pada cara atau gaya hidup sang pelayan itu. Paulus telah menjadi teladan supaya rendah hati. Di situ yang kita bisa menilainya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang menolong kita bahwa kerendahan hati itu layak kita miliki. Kita terus membangun jemaat kita. Kita tidak usah membanding-bandingkannya begitu rupa, karena tugas kita ya di jemaat kita masing-masing. Begitu juga kita bisa berperan. Kita menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Karena kita tetap rendah hati, kita tetap membangun kehidupan, dan kita berkarya di tengah dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Yakinlah, dengan rendah hati Anda, kita akan semakin terberkati. Kita semakin berkualitas dan hidup kita bahagia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 39 bait kedua, Bukan Karena Upahmu. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemuliaan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, malah sombong direndahkannya. Lemah dan hina dikasihinya penuh, direndahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan-persembahan yang jemaat berikan. Dapat disampaikan saat kita beribadah atau dapat disampaikan melalui rekening gereja dengan menyampaikan bukti transfer ke bendahara. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dengan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan saudara, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 87 bait 1, Aku Bersyukur Kepadamu. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur.
Jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami ada di tengah dunia. Dan kami juga ada dalam persaingan. Karena itu kami sering tergoda oleh keinginan-keinginan kami dipandang lebih. Kami ketika berhasil bisa menjadi sombong. Atau karena berbagai kondisi kami dididik dengan cara yang salah. Akhirnya kami jatuh kepada kesombongan dan faktor lainnya. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk seluruh warga jemaat, untuk yang mengikuti ibadah ini. Tolonglah kami Tuhan, agar para pelayan dapat mendampingi kami, tetapi kami sendiri juga tetap mengembangkan diri dengan rendah hati. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau tahu pergumulan kami, dan kami berdoa supaya kami dapat rendah hati dan membangun kehidupan bersama. Kami juga sadar sepenuhnya Tuhan, bahwa dalam membangun itu, kami ada dalam lingkungan. Kami ada di suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga ingin berperan begitu rupa dengan rendah hati. Karena itu tolonglah kami, agar kami bisa membangun, kami fokus untuk melakukan pembangunan itu. Karena Tuhan sungguh menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia yang Tuhan berikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kami terus berjalan ke depan. Karena itu kami berdoa supaya negara ini juga dijalankan dengan kerendahan hati, terbuka dan punya prinsip yang kuat untuk membangun terus ke depan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan, untuk para presbiter, hamba-hamba Tuhan, untuk unit misioner. Mereka sungguh-sungguh diberkati Tuhan, berbahagia karena mendampingi jemaat, mendampingi orang lain. Untuk mereka semakin rendah hati dan mendapatkan berkat-Nya. Kami berdoa kepada Tuhan, mari Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dalam kondisi mereka. Mereka semakin rendah hati. Tetapi juga berbagai pergumulan, Tuhan mau menjawabnya. Kalau mereka sakit, Tuhan sang tabib. Mereka lemah, Tuhan kekuatannya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Jemaat kami yang bersukacita pada minggu berjalan ini, mohon Tuhan berkati. Baik itu sukacita karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, atau berbagai berkat lainnya yang mereka temukan di tengah persekutuan bersama keluarga, atau semakin memahami kehidupan ini di dalam Tuhan, dan berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan, berkat-berkat lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingin berdoa kepada Tuhan. Tuhan teruslah bersama dengan kami untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha begitu rupa. Mereka menentukan langkah-langkah sehingga kami dapat bersama mengatasi penularan virus ini. Kami mohon juga seluruh masyarakat, seluruh anggota warga negara ini taat sehingga terputuslah penularan, rantai penularan virus ini. Kami mohon juga berkat-Mu untuk tenaga medis, mereka bersungguh-sungguh dan dengan sukacita membantu. Keluarga mereka mungkin ditinggalkan, tetapi kami percaya Tuhan memberikan sukacita tersendiri dan memberkati keluarganya. Kami menyerahkan pemerintah pusat sampai daerah dalam menjalankan tugas ini, bekerja sama begitu rupa untuk menolong, untuk membantu mereka yang terdampak, khususnya secara ekonomi, agar mereka
juga beroleh makan dan minum yang cukup untuk mereka pada waktunya bisa bekerja kembali dengan baik. Kami berdoa, Tuhan memberkati. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa, mohon berkat-Mu untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk GPIB yang selalu mendampingi dan mengarahkan kami. Di Mupel-Mupel juga terbentuk gugus tugas untuk segera menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penanganan COVID-19 ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Itu keluar dari hati kami. Agar pekerjaan Tuhan terus dijalankan dengan rendah hati. Nama-Mu lah yang dipuji, dimuliakan. Engkau memberkati kami semua yang telah memberi dengan tulus. Dan Engkau menolong kami agar pemberian kami ini dapat menjadi berkat bagi yang lain. Bagi pengelolaan, bagi kepemimpinan di gereja kami, tetapi juga bagi proses pelayanan ke depan, penginjilan kami, agar semua orang mengaku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah rangkaian doa kami demi Putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat 10 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah ditransfer melalui Bank BRI atas nama Marina Warulu. Telah dilaksanakan pembagian dana OTA pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 pukul 12 WIB bertempat di keluarga Bapak Yohanes Sriwohono. Bagi peserta yang belum mengambil dana tersebut, dimohon menghubungi pengurus OTA. Majelis GPIB Bojonggede mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi dalam gerakan OTA. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka calon pendaftaran katekisasi tahun 2020-2021. Pendaftaran dimulai pada tanggal 11 Mei sampai 26 Mei 2020. Selanjutnya, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 10 Mei sampai 16 Mei. Tanggal 10 Mei, Saudari Maria F. Utami, Sektor 1. Ibu Leda Tolosang, Sektor 2. 11 Mei, anak Maiselin F. Mela, Sektor 3. 13 Mei, Bapak Maruli Sinaga, Sektor 3. 14 Mei, Saudara Kristen Faber Mariko, Sektor 1. Saudari Ezra Mediana Sinaga, Sektor 2. Bapak Rudi Drik, Sektor 2. Anak Yonatan Panca Satria, Sektor 2. 15 Mei, Bapak Albert Mantong, Sektor 2. 16 Mei, Ibu Beta Kristina Maheswari, Sektor 2. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Saudara-saudara jemaat, kita mendapatkan berkat besar agar berproses ke kualitas rendah hati. Kita akan memasuki kehidupan dengan keyakinan kuat untuk bertumbuh. Dengan saling mendukung ke arah pengenalan akan Kristus yang rendah hati dan firman yang semakin mendorong kita menjadi saksi yang baik, maka kita pun akan berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 4, Ku Utus Kau. Utus Kau, tinggalkanlah misimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh, karena Bapa mengutus Kau. Kini, angkatlah hati kepadanya, hiduplah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.